Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengalami kehidupan ini dengan perasaan yang tidak bahagia, dengan kondisi yang mungkin sering gelisah, dan bahkan ada yang stres, frustasi dalam menjalani kehidupan ini. Jawabannya cuma satu. Orang itu karena tidak memahami sifat yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak memahami dengan sifat dunia yang sebenarnya. Oleh makanya Imam Ghazali mengatakan ada 4 sifat untuk memahami bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, itu ada sari'ul waqt. Dunia ini adalah waktunya singkat. Contoh, mungkin kita melihat pasangan kita tiba-tiba tak terasa padahal sudah menjalani kehidupan ini 23 tahun. Terasa baru kemarin nikah. Terasa baru kemarin anak kita itu masih menyusui, tapi sekarang sudah SMA. Baru kemarin kayaknya Ramadan itu, tapi sekarang sudah Ramadan lagi. Memang keadaan dunia itu terasa singkat. Tidak terasa dunia sudah berjalan begitu cepat. Dan pada akhirnya finish daripada kehidupan dunia ini adalah mati. Artinya apa? Semua orang itu pungkas daripada menjalin kehidupan itu adalah wafat. Karena tempat, waktunya, kemudian sebabnya itu adalah misteri. Semua orang tidak tahu kapan kematian itu datang. Tetapi yang pasti kematian itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Makanya dari saking pentingnya dunia itu adalah waktu yang singkat, sampai-sampai Allah itu berapa banyak ayat Allah menyebutkannya dengan waktu itu dengan sumpah demi waktu. Ketika mulai subuh sudah datang dalam kehidupan kita itu, Allah menyampaikan dalam waktunya bersumpah wal fajri. Menyingsing sebentar lagi was-subhi idza tanaffas. Naik lagi sepenggalah matahari, ada kalimat, ada ayat wadduha wal laili idza saja. Naik sepenggalah lagi wan nahari idza tajalla. Sampai pada sore Allah juga bersumpah dengan waktu itu wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kata Allah, demi waktu, demi masa. Artinya apa? Setiap manusia ini dalam kehidupan pasti akan melewati waktu itu. Artinya waktu terus berputar. Innal insana lafi khusr. Inna ini adalah huruf taukid dalam ilmu nahwu dan huruf nasab. Apa yang dimaksud taukid itu adalah menguatkan. Seakan Allah ingin menegaskan kepada kita, ada pesan yang kusampaikan kepada kalian. Sungguh betul-betul manusia dalam keadaan rugi. Dan inna ini adalah huruf nasab. Orang Arab mengatakan nasabas syai', ketika menancapkan sesuatu ke tanah itu namanya nasabah. Menancapkan dan tidak akan goyah lagi. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan kepada kita, sungguh aku tegaskan kepada kalian bahwa ini adalah pesan yang kuat, yang tak bisa diragukan lagi. Manusia itu dalam keadaan rugi. Apa maksudnya? Demi waktu yang sudah dilalui oleh kita. Ada kesempatan sebenarnya untuk bersedekah, tapi kita tidak bersedekah. Ada waktunya kita untuk sholat tahajud, tapi kita tidak gunakan waktu itu untuk sholat tahajud, tapi gunakan kita untuk nonton bola. Ada kesempatan mungkin kita sholat duha, tapi tak bisa sholat duha. Ada kesempatan untuk ngaji Al-Quran, tapi tidak mengaji Al-Quran. Maka sungguh orang-orang ini yang sudah melalui waktunya dengan sia-sia, tidak dijadikan sebuah amal soleh beribadah kepada Allah, maka rugi. Kecuali adalah orang-orang yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Jadi selama kita beriman kepada Allah, menyatakan kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, maka kita termasuk orang yang tidak rugi. Apa maksudnya? Ada orang yang sudah berbuat baik tapi tidak beriman kepada Allah, itu rugi juga. Kenapa? Karena kebaikannya hanya dibalas oleh Allah di dunia. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 23? Kata Allah, qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah segerakan kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dengan balasan yang setimpal. Artinya ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi berbuat baik, itu Allah akan berikan balasan langsung cash and carry. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah, maka waja'aluhu haba'an manthura. Di akhirat Allah tidak balas.
Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia membagi hartanya kepada sesama bukan karena atas iman kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia juga rugi meskipun dia berbuat baik. Kenapa? Karena nanti di akhirat tidak dicatat apa-apa oleh Allah SWT. Bahkan kalimatnya menggunakan haba'am mansura, debu yang berterbangan. Coba kita perhatikan, kalau debu yang berterbangan itu tak bisa kita kumpulkan dengan satu plastik, satu kantong. Oleh karena itu, kita ini tidak termasuk orang-orang yang rugi apabila kita beriman kepada Allah. Tapi tidak cukup di situ dalam kalimat dalam surat Al-Asri ini kalau kita hanya beriman saja. Maka kalimat selanjutnya wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Tidak cukup kita hanya beriman, menyatakan iman kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi adalah Muhammad utusan Allah, tapi kita tidak berbuat amal soleh, maka kita termasuk orang rugi. Dan yang terakhir, setelah kita beriman dan beramal soleh, maka tentu kita termasuk orang-orang yang tidak rugi bagi Allah SWT kalau kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita ajak orang untuk sama-sama melakukan kebenaran. Terlalu luaslah surga itu kalau kita sendirian. Oleh karena itu kita jangan berdiam diri, kita ajak semua keluarga, sahabat kita untuk bersama-sama beramal soleh. Jangan hanya kita soleh sendirian. Kita ajak semua tetangga, teman kita dan saudara, anak kita, istri kita untuk beramal soleh. Watawassaw bis sabr. Setelah sudah melakukan amal soleh, maka tentu kita harus bersabar. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sifat dunia itu adalah sendau gurau dan permainan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini sungguh sebatas sendau gurau dan permainan. Bahwa sesungguhnya rumah akhirat surga itu adalah yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Lau kanu ya'lamun, jika engkau mengetahuinya. Jadi kalau kita memahami dunia ini adalah tempat permainan dan tempat sendau gurau, maka mestilah kita menghadapi dunia ini hanya biasa-biasa saja. Yang pasti dalam kehidupan ini kita tidak jadikan dunia itu sebagai orientasi dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu fokus kepada dunia, kita akan mengalami capek, kita akan dipermainkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena sesungguhnya tujuan akhiratlah yang paling utama. Jadi kalau kita ibaratkan kehidupan dunia ini seperti kehidupan masa kanak-kanak, dan kehidupan akhirat itu seperti masa dewasa. Artinya kalau dari kecil seorang anak tidak rajin, tidak persiapkan bekal ilmunya, maka tentu di masa dewasa, di masa tuanya dia akan sia-sia. Dia tidak akan memiliki ilmu. Dia tidak bergunakan di waktu kecil untuk belajar, maka masa dewasanya dia akan tidak berarti dalam kehidupan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah tidak boleh kita mencari harta yang banyak, dunia yang banyak? Boleh, silahkan. Yang salah itu bagaimana ketika kita sudah memiliki harta yang banyak, kita tidak gunakan untuk kepentingan agama. Orientasinya bukan agama. Makanya ketika seorang karyawan, dia berdoa kepada Allah minta gaji banyak, itu salah. Mestinya berdoa kepada Allah, ya Allah, murahkan saya rizki, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa berbagi kepada orang fakir miskin, agar saya bisa berinfak, agar saya bisa mewakafkan harta saya dan tanah saya. Maka rumusnya adalah Allah akan tambahkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah ingin ditambahkan gaji, ingin mendapatkan harta yang banyak, itu salah sebenarnya. Mestinya kita berdoa kepada Allah bagaimana Allah berikan murah rezeki itu, bagaimana kita bisa berkesempatan untuk bersedekah. Jadi tidak salah kita mencari banyak dunia. Oh, ada yang bilang rumah itu tidak bawa ke akhirat, mobil banyak tidak bisa dibawa ke akhirat. Kata siapa? Rumah banyak bisa dibawa, asalkan rumahnya yang satu itu digunakan untuk pribadi, rumah yang tiga kita buatkan untuk pondok pesantren, diinfakkan, diwakafkan kepada panti asuhan. Punya mobil banyak, satu mobil dipakai sendiri, 3 mobil untuk ambulan gratis, diwakafkan ke masjid, diwakafkan untuk warga, untuk mengangkut orang-orang yang sakit, dibawa ke akhirat. Makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Semakin kita sibuk mengejarnya, maka semakin lari dari kejaran kita. Ketika kita pindah, maka bayangan itu juga pindah. Maka berbaliklah. Jadikan semua dunia harta kita yang kita miliki, orientasinya adalah akhirat. Bukan berarti tak boleh kita mencari dunia, silakan. Sampai kaya pun boleh. Bukankah di zaman Nabi orang kaya itu banyak? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan,
Tapi bagaimana kekayaan para sahabat itu dijadikan akhirat, sampai sekarang rekeningnya mengalir Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tidak apa-apa kita cari dunia, yang penting jadikan, orientasikan dunia yang kita miliki itu, harta yang kita miliki untuk kepentingan akhirat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bahwa kita harus memahami sifat dunia itu adalah makanul musibah, tempatnya musibah. Jadi kalau kita faham tentang sifat dunia, bahwa dunia itu adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian, maka ketika kita dikasih ujian oleh Allah, contoh nih, corona yang mungkin sampai hari ini sudah di level 1, hampir 2 tahun Indonesia mengalami COVID-19 ini. Tapi kalau sudah memahami bahwa dunia ini adalah tempat musibah, maka dia akan sadar, dia tidak perlu panik, dia tidak perlu cemas, dia tidak perlu galau dengan kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena memang tempatnya dunia itu adalah musibah. Kalau kita tidak mampu, berarti kita tidak paham dengan dunia ini. Tetapi ujian yang datang dari Allah itu semuanya pasti sudah dipersiapkan solusinya. Karena tidak mungkin Allah itu berikan ujian kalau tidak diberikan solusinya. Bukankah Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155? وَلَنَبْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh aku berikan ujian, kata Allah, kepada manusia itu. Yang pertama adalah ketakutan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kelaparan. Yang ketiga yaitu adalah kehilangan harta, kematian, kemudian kehilangan buah-buahan, kehilangan bisnis kita. Tetapi perhatikan wabashirus sabirin, ketika orang sudah melewati ujian-ujian itu, dia termasuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu sudah mendapatkan musibah dari Allah, dia sadar bahwa semuanya itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah paham dunia ini adalah tempat musibah, tempat ujian, maka tentu orang ini tidak akan khawatir, tidak akan risau dengan beberapa musibah yang datang dalam kehidupannya. Bukankah Allah juga sudah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, kata Allah, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira ketika mereka itu menyatakan iman kepada Allah, lalu kemudian tidak diberikan ujian? Semakin meningkat keimanan seorang, maka semakin tinggi ujian yang datang kepadanya. Tetapi kan Allah pasti tahu, orang itu tidak akan mungkin diberikan ujian kalau tidak mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan paksaan, Allah tidak akan memaksakan ujian itu datang kepada manusia kalau manusia tidak mampu menjalaninya. Maka kalau kita sudah paham dunia ini ada tempat musibah, tentu kita tidak akan pernah panik, tidak akan pernah risau, karena kita yakin kepada Allah, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kalau kita tidak mampu untuk menjalani musibah ini, maka kita pentinglah tahu bahwa kita tak perlu hidup di dunia, karena memang dunia itu tempatnya musibah. Maka ciri yang keempat dari semua yang sudah disebutkan 3 itu tadi, yang puncaknya adalah sifat dunia itu yang kita harus pahami adalah makanul ibadah. Seberapapun ujiannya, kita sudah tahu kematian itu dekat, hidup ini singkat. Kita tahu bahwa dunia ini adalah sebuah permainan, tapi jangan lupa di dunia ini juga tempat ibadah. Kenapa? Karena kita sudah diambil oleh Allah. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, diwafatkan oleh Allah, maka itu tidak perlu ibadah lagi, karena tempatnya ibadah itu di dunia. Maka pentinglah kita jangan pernah sia-siakan sedetik apapun di dunia ini. Jadikan seluruh aktivitas kita untuk akhirat, jadikan seluruh aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu semakin kuat menghadapi musibah yang datang kepadanya jika ibadahnya baik. Artinya semakin hebat ibadahnya, maka semakin baik dia akan menghadapi ujian dari Allah. Dia semakin dekat dengan Allah. Karena dia yakin kepada Allah, maka jawaban dan jalan keluar kepada manusia yang dapatkan musibah ini semakin dekat, semakin mudah. Jadi kalau orang ibadahnya sudah semakin hebat, maka pasti dia akan menjadi hebat ketika dia akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jangan salahkan ujiannya, tapi salahkan kenapa jawaban kita itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merespon ketika ada ujian? Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah itu yang sudah menciptakan mati dan menciptakan hidup kepada kita. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan untuk menguji kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ketika sudah datang ujian kepada Allah, itu Allah pengen tahu. Ketika engkau didatangkan corona, apakah engkau semakin menurun ibadahnya atau semakin meningkat? Jadi kalau bukan dengan musibah seperti corona saja tidak menjadikan kita dekat dengan Allah,
maka dengan ujian seperti apa lagi kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, 4 sifat Mahmudun ini menjadikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan lebih termotivasi kita untuk lebih dekat dengan kepada Allah, dan kita tidak panik, tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu sedih ketika bertubi-tubi datang ujian kepada kita. Karena memang itu tempatnya dunia. Dunia itu adalah singkat, dunia itu adalah permainan senang gurau, dunia itu ada tempat musibah, dan yang terakhir, perhatikan, dari semua pangkal masalah, pokok masalah adalah satu, bahwa di dunia itu adalah tempat ibadah. Jangan pernah kita sia-siakan sedetik pun, semenit pun, untuk kita selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Karena nanti ketika kita sudah meninggal, ketika itu sudah menghadap Allah, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah sia-sia. Mudah-mudahan ini jadikan pelajaran dan motivasi hidup bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.